Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas, dan kita mulai dari pembahasan untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari nanti beserta indeks dolar. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari nanti pukul 19.30 ya, ada prelim GDP per kuartal dan unemployment claim. Tapi sekedar tambahan informasi ya, yaitu FOMC meeting minutes yang rilis tadi pukul 1 dini hari ya, dimana sikap hati-hati The Fed ini sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan XAU/USD, dan tentunya hal tersebut menunjukkan dampak bahwasanya The Fed lebih memilih menahan suku bunga sambil melihat perkembangan ekonomi. Dan tentunya hal tersebut reaksi terhadap pergerakan XAU/USD sebenarnya lebih netral atau menjadikan tekanan bearish untuk saat ini. Di sisi lain, resiko inflasi dan pengangguran bisa meningkat ya, tentunya meningkatkan resiko, menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat berada dalam posisi yang rapuh. Jika tidak ditangani bisa menjadi stagflasi atau inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi lemah, dan hal tersebut dapat meningkatkan XAU menjadikan aset lindung nilai atau safe haven, bisa menjadikan potensi kenaikan. Jadi kalau kita melihat sejauh ini reaksi terhadap pergerakan XAU/USD memang terjadi tekanan seller, tapi secara keseluruhan menurut saya potensi bullish juga masih cukup sangat kuat sekali, meskipun saat ini market sudah berada di bawah level 3.300. Dan informasi terbaru mengenai lonjakan ekspor emas ya ke Swiss tentunya meningkatkan likuiditas pasar global dan menunjukkan bahwa pasar fisik emas tetap aktif meskipun harga fluktuatif. Dan itu salah satu kondisi fundamental yang terbaru ya, yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Karena di sisi lain juga ada putusan ya pengadilan terkait tarif Trump, di mana keputusan pengadilan yang membatalkan tarif timbal balik menciptakan ketidakpastian kebijakan dan melemahkan kekuatan eksekutif Trump dalam menerapkan kebijakan proteksionisnya. Nah, potensi resikonya di sini bisa menurunkan kepercayaan pelaku pasar terhadap keberlanjutan agenda ekonomi Trump, serta menimbulkan konflik antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Dan tentunya kalau posisi tersebut terjadi, sangat memungkinkan pergerakan XAU/USD akan menjadikan tekanan atau menunjukkan pelemahan ya, atau turun pada market XAU/USD. Dan hal tersebut yang tentunya harus diwaspadai sejauh ini, karena posisi secara teknikal saya juga sudah sampaikan ya di beberapa analisa pasca terjadinya breakout, dan posisi jangka pendek memang XAU/USD masih dalam tekanan bearish. Dan nanti malam akan disusul oleh rilis dua data ekonomi pukul 19.30, yaitu ada GDP per kuartal. Kalau kita perhatikan dari previous to forecast-nya, angkanya stabil minus 0,3%, forecast-nya juga minus 0,3%. Tinggal kita lihat kalau hasil aktualnya meningkat di atas daripada forecast, maka indeks dolar akan menguat. Tapi kalau hasil aktualnya di bawah forecast, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Di sisi lain, unemployment claim ada sedikit kenaikan ya, dari 227.000 menjadi 229.000. Dan kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau naik di atas forecast, indeks dolar akan melemah. Tapi kalau angkanya menunjukkan potensi penurunan di bawah 229.000, bahkan jauh di bawah 227.000, itu berarti posisi terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan saya melihat sejauh ini ada potensi indeks dolar melemah nanti di sesi Amerika ketika data ekonomi pukul 19.30, yaitu aktualnya menunjukkan penguatan ya terhadap prelim GDP ataupun menunjukkan penguatan terhadap
actual to forecast dari unemployment claim sendiri yang menunjukkan pelemahan pada indeks dolar dan mendorong XAU/USD terjadi kenaikan. Oke, tapi kita akan coba melihat dari sisi teknikal ya. Kita cek dulu untuk indeks dolar secara keseluruhan, apakah memang ada potensi dia bearish atau masih tertahan dalam posisi bullish untuk koreksi. Langsung aja kita bahas untuk market indeks dolar. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar ya sejauh ini, di mana posisi candle sebelumnya yang terjadi di hari Rabu terjadi potensi continuation bullish ya, di mana previous daily high sebelumnya 99.61 di posisi ini berhasil di breakout oleh candle impulsive bullish. Ini menunjukkan adanya continuation bullish sedang terjadi. Dan hari ini kalau kita perhatikan ada pembukaan open gap up ya yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam pasca terjadinya open gap up, market menunjukkan adanya penutupan gap dari posisi pembukaan tadi ya di sisi area ini, dan sekarang sudah terjadi penutupan daripada gap tersebut. Dan apakah akan menunjukkan lanjutan kenaikan? Menurut saya masih sangat memungkinkan, karena saya melihat pergerakan di time frame daily sebelumnya yaitu dari 99.95 menjadikan titik tertinggi di hari Rabu, dan posisi hari Selasa berhasil di breakout. Ini menunjukkan adanya continuation bullish. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah area resisten become support, resisten become support ya di posisi ini. Ini yang menurut saya ada potensi zona pantau yang nantinya apakah indeks dolar di sisi area kurang lebih di 99.95 sampai dengan 99.87 ada pembentukan single pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, yang tentunya targetnya adalah menunjukkan previous week high. Dengan kondisi seperti ini, kalau kita lihat dari kondisi data ekonomi yang akan rilis, memang sedikit ada perbedaan ya, yang dimana data ekonomi berpeluang dari forecastnya itu menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Tapi nanti kita akan coba lihat hasil aktualnya, apakah penurunan dari pembukaan sesi Asia yang menjadikan open gap pada indeks dolar sampai dengan sore hari ini sudah terjadi retracement atau penurunan. Dan saya melihat batas area time frame 4 jam selanjutnya adalah di kisaran 99.61. Jadi kalau area ini berhasil di breakout close body candle, ya menurut saya akan ada potensi penurunan terjadi ya, yaitu menuju area 99.09. Intinya seperti itu. Tapi untuk area saat ini menjadikan titik pemantauan untuk menjadikan posisi pada pergerakan XAU/USD kembali lagi bullish. Oke, jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan coba lihat reaksi terhadap XAU/USD ya, karena kita tahu di mana di sesi Asia tadi sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sekarang kita akan coba membahas untuk market XAU/USD. Oke, untuk pergerakan XAU/USD di time frame 4 jam, di mana pergerakan di sesi Asia di time frame 4 jam terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari pembukaan tadi pagi, dari high to low sudah mencapai 49.42 dolar per troy ounce, dan posisi candle impulsive bearish tersebut dari sisi batas atas ataupun batas bawah ya di sisi ini sampai dengan sore hari ini belum menunjukkan adanya break daripada trendline atas ataupun trendline bawah. Ya tentunya teman-teman harap hati-hati, karena saya melihat pergerakan daripada XAU/USD saat ini ya itu berada dalam area inside bar, meskipun target penurunan yang sudah kita targetkan hingga mencapai level 3.260 dolar per troy ounce, hal tersebut sudah tercapai, bahkan sudah membuat low baru hari ini di 3.245.59. Tapi saya melihat untuk pergerakan XAU/USD ya tidak menutup kemungkinan masih dalam posisi bearish, dan tentunya ada beberapa zona pantau yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, bisa menjadikan acuan untuk pemantauan hari ini dari kelanjutan apa yang saya sampaikan sekarang.
Oke, dan Anda bisa lihat di sisi area impulsif bearish terakhir dari swing high. Oke, saya akan tarik sampai ke bawah dulu seperti ini. Ya, tentunya area 38,2% atau mendekati 3285 ya, poin 14. Ini merupakan wilayah area 50%, tapi saya akan menandai 61,8 sampai dengan 78,6% di posisi ini. Sebentar, di area ini bisa dijadikan acuan ya untuk pemantauan berikutnya. Kalau nantinya kisaran 3.308 sampai dengan 3.295 ya, di area sini ada potensi pembentukan adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern. Menurut saya bisa dijadikan acuan untuk sell di posisi tersebut, dan target selanjutnya minimal akan mengejar low yang terbentuk hari ini, yaitu di 3.245,59. Oke, dan di sisi lain hal yang perlu diperhatikan adalah nantinya ya di time frame daily, tapi saya masih melihat pergerakan di time frame daily masih menunjukkan penolakan dari previous daily low sebelumnya, hanya sebatas sweep liquidity. Tapi ya kita lihat sejauh mana nantinya pergerakan XAUUSD penutupan daily. Oke, nanti saya akan bahas analisa pagi di hari Jumat. Kalau close-nya masih di atas previous daily low, hati-hati, akan ada potensi naik. Tapi kalau close-nya di bawah previous daily low, ada kemungkinan akan melanjutkan penurunan ke posisi yang lebih rendah, yaitu menuju level $3.200 per troy ounce. Oke, jadi seperti ini untuk analisa time frame 4 jam. Dan sekarang kita akan coba lihat lebih detail lagi di time frame 1 jam ya. Kita turunkan dulu. Ya, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam ada reaksi di posisi fair value gap. Dan di posisi ini sudah saya sampaikan ya di analisa sebelumnya di area sini. Jadi posisinya memang sudah ada kenaikan pasca terbentuknya bullish pin bar, dan dia naik posisinya sampai dengan saat ini, dan market belum ada perubahan karena kita lihat di time frame 4 jam tekanan seller yang sangat signifikan, terbentuk candle inside bar ya. Ini range-nya sampai di posisi ini yang belum terlihat, tapi saya melihat adanya pergerakan bullish untuk koreksi sedang terjadi. Artinya wilayah area zona pantau yang sudah saya tandain tadi di time frame 4 jam tidak menutup kemungkinan XAUUSD sedang menuju ke posisi area zona pantau, ke posisi ini. Ini yang menjadikan pemantauan berikutnya. Jadi kalau hari ini betul-betul ada kenaikan menuju level 3.295.01 sampai dengan 3.308.23, hal tersebut bisa menjadikan acuan pemantauan. Apakah nantinya di posisi tersebut akan ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa jadikan acuan untuk sell. Oke, jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk analisa XAUUSD ya, khususnya hari ini. Kalau memang sesuai dengan teman-teman, Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Pada intinya sampai dengan saat ini XAUUSD masih dalam tekanan seller. Beda kalau nanti ada perubahan, ada zona area yang harus kita pantau ya, minimal di atas 3.310 di area tersebut bisa menunjukkan adanya pembalikan atau kembalinya momentum bullish itu terjadi. Jadi sementara ini tekanan seller masih sangat kuat dan menguji batas bawah kembali. Setidaknya di time frame 1 jam memang ada sedikit bullish untuk koreksi menuju wilayah zona pantau. Oke, jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.